ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum, apabila datang kepada kamu huda, petunjuk atau hidayah. Jadi ada yang diberi hidayah oleh Allah, ada yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Makanya dikatakan fa imma ya'tiyanna, apabila dia datang. Kata penafsir yang lain, hidayah itu ada yang langsung diberi karena kecintaan Allah, ada yang harus diusahakan. Nah, diusahakannya itu paling gampang, paling banyak didapat adalah ketika bulan Ramadan kemarin. Rugi kalau ada manusia yang menyia-nyiakan Ramadan. Semua ibadah yang dilaksanakan tujuannya adalah untuk mendapatkan atau menambah hidayah dari Allah. Salah satu bentuk hidayah itu adalah dari Al-Quran. Allah menantang bagi siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalian para manusia, kalau kalian tidak percaya kepada Al-Quran, buatkan semisal satu surat saja, dikatakan di tempat lain satu ayat saja. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Kalau nggak bisa, dan pasti kalian nggak bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Saya yang buat kalian, kata Allah. Saya tahu kemampuan kalian. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Itu logika Allah. Kalau nggak bisa, tunduk kepadaku, takutlah kepadaku, kata Allah. Aku sediakan bagi yang tidak tunduk dan tidak percaya neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia. Wa'iddat lil kafirin. Saya sediakan buat orang-orang kafir. Kafir itu bukan cuma orang non-muslim. Kafaro itu artinya menutup. Orang Islam yang menutup hidayah dari Allah, dalam hatinya dikatakan sholatlah kamu, sholatlah kamu. Ketika dia berkata, saya nggak mau sholat, itu orang yang menutup. Kafir dalam artian menutup hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Al-Quran itu memiliki banyak keistimewaan. Banyak di hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran nanti hari kiamat nanti, bagi yang membaca Al-Quran dia akan menjadi syafaat. Ada penafsir yang berkata dia akan menjadi berbentuk makhluk, dia akan datangi orang tersebut. Mari ikut saya akan menjadi penolong bagimu di mana tidak ada penolong. Pada hari ini yang bisa menolong. Syafaat itu katanya cuma dari 3 aja. Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Di tempat lain dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di antara kalian adalah yang terbaik itu yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Di hadis yang lain dikatakan, masalul ladzina yaqra'una al-Qur'ana hafizun, dan dia menghafal bihi ma'a safaratun kiramil bararah. Dia akan ditempatkan dengan malaikat yang terhormat. Hadis yang lain dikatakan dia adalah keluarga Allah di bumi. Ada hadis yang berkata, kalau ada yang ganggu dia, akan berhadapan dengan saya, kata Allah. Al-Quran, kita diajak untuk menggunakan akal pikiran kita. Makanya banyak orang non-muslim itu yang masuk Islam, itu gara-gara Al-Quran. Biasanya gara-gara ayat-ayat sihir, karena saya rasa
setelah melalui perjalanan yang panjang, jadi prosesnya dalam proses berpikir. Biasanya yang masuk Islam itu adalah orang-orang yang biasanya orang-orang pinter, kalau nggak profesor, doktor, atau orang-orang yang berpikirnya panjang. Bedakan dengan yang murtad. Kalau yang murtad biasanya kelihatan dari gaya bicaranya. Walaupun nggak ngomong itu mohon maaf gara-gara ya dia baik, dia beri saya Indomie. Nggak ngomong dia, tapi terlihat dari cara bicaranya. Berbeda dengan orang-orang yang mu'alaf, lihat gaya-gayanya. Pasti karena proses berpikir. Orang-orang yang memang memiliki kompetensi di dalam berpikir. Dan di dalam Al-Quran pun kita disuruh untuk berpikir. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu mikir, kata Allah. La'allahum yatafakkarun, agar kalian semuanya memikirkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Banyak orang yang mendapatkan hidayah itu karena baca ayat-ayat tertentu aja di dalam Al-Quran. Paling banyak kalau saya lihat itu ayat tentang Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah, reproduksi. Kami menciptakan kalian dari sperma, kemudian menjadi 'alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi idhaman. Dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal dan daging, dan tulang belulang. Ayat ini sudah dicek ilmu kedokteran. Nabi Muhammad diturunkan 1400 tahun yang lalu, 7 loh. Yang membuat proses kehamilan yang pertama adalah sperma. Coba bayangin. Dia berkata yang membuat hamil itu adalah sperma loh. Apa yang aneh? Lah kan ilmuwan kedokteran 1930-an baru ada mikroskop. Nabi tahu dari mana? Makanya para profesor itu yang masuk Islam, dia bilang, ini ayatnya kok luar biasa, ini pasti. Nabinya orang Islam itu adalah profesor. Oh enggak, dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Oh pasti dia bapaknya pinter, punya bapak dia. Loh kalau begitu apa? Dia pasti tinggalnya di Amerika yang teknologinya tinggi. Oh dia tinggal di Arab Saudi yang ujung belum kalau nggak ada Ka'bah itu jadi kota mati. Jadi memang akhirnya mereka berkata, oh Nabi ini nggak mungkin dia bisa sendiri. Pasti ada yang membisikkan ke dalam hatinya yang dinamai dengan orang Islam itu adalah wahyu dari Allah. Mungkin Bapak nggak pernah dengar kan bahwasanya ini ayat dikatakan salah. Oh karena benar Pak, diam semuanya mereka Pak. Para orang salib itu diam semuanya. Kalau salah percayalah udah dihabisin nih ayat. Ya orang Islam percayanya sama ayat yang salah lagi. Coba dibayangkan sedikit sperma. Dia berkata bahwasanya sperma, pantas sahabat itu dijamin masuk surga oleh Allah karena mereka tanpa pembuktian. Kalau ada di hadapan bapak-bapak, seseorang yang nggak punya bapak, biasanya kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu cenderung nakal. Dia sedikit kemungkinannya untuk berpikir. Biasanya dia nakal. Ini nggak ada bapak, nggak ada ibunya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngomong. Pertama yang menyebabkan kehamilan itu adalah sperma. Para sahabat gimana? Ya ngambung aja Pak. Karena gimana buktiin ya iya saja. Makanya dijamin masuk surga. Kalau zaman sekarang, kita kan bisa lihat buku, bisa lihat TV, bisa lihat buku-buku pendidikan. Oh cocok, makanya nggak dijamin. Ayat-ayat seperti inilah yang biasanya banyak menyebabkan orang-orang itu masuk Islam. Dikatakan di tempat lain tentang reproduksi. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsal. Kami menciptakan kepadamu itu dari sperma yang bercampur. Loh, Nabi kok tahu
sperma yang bercampur. Sekarang mengatakan kedokteran, dia betul kehamilan itu bertemunya antara sperma dan ovum. Bahkan dikatakan lebih mendetail lagi di ayat yang lain, min nutfatin idza tumna, dari sperma apabila dia dipancarkan. Ilmu sekarang ngomong apa? Oh, yang buat hamil itu adalah yang terpancar terakhir. Yang awal-awal itu keluar juga nggak ada yang buat hamil itu, Pak. Idza tumna, Nabi udah ngejelasin dari dulu. Oh, gara-gara ini banyak yang masuk Islam akhirnya. Padahal cuma 1-2 ayat saja. Setelah itu semangat keislamannya luar biasa. Lebih semangat daripada orang-orang yang hafiz Al-Quran. Kalau yang hafiz Al-Quran itu biasanya jenggotnya nggak panjang. Biasa saja. Kemudian setelah tahun ini, keluarganya diajak, kamu kita bisa masuk neraka, tidak takut. Itu luar biasanya hidayah, walaupun baru tapi semangatnya luar biasa. Di tempat lain dikatakan, huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Kami menciptakan malam dan siang, bulan dan matahari dengan garis edarnya. Tuh, ngomongin rotasi dan revolusi. Nabi 7 Masehi ngomongin rotasi dan revolusi. Pantes dia dikatakan gila sama orang-orang zaman dulu itu. Di tempat lain dikatakan, ya bayangkan saja coba. Dia tidak berpendidikan, terus kemudian dia tiba-tiba langsung ngomong di depan, kemudian dia ngomong merubah gaya berpikir orang-orang itu, sehingga banyak yang marah. Anda ini siapa? Bapak nggak punya, baca tulis nggak bisa. Oh justru kata Allah, disitulah letak Bapak nggak punya ibu, tetapi dia saya berikan hal yang luar biasa kata Allah. Itu adalah salah satunya. Di tempat lain dikatakan wajibala autada, dan gunung-gunung kami jadikan pasak. Kalau kita lihat Google ada yang dinamai dengan isostasi. Isostasi itu adalah pemancangan. Gunung itu mirip-mirip dengan paku. Kalau nggak ada gunung, kita jalan akan bergetar. Prosesnya dinamai dengan isostasi. Itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Baru ditemukan 1960-an oleh ahli geologi. Ternyata gunung itu cuma kepalanya doang yang kelihatan. Dia itu kayak paku yang menghujam ke bawah. Tujuannya adalah agar tidak bergerak. Nabi 7 Masehi sudah ngomong. Yang dengar ayat ini langsung masuk Islam dia. Ngajak keluarganya semuanya. Jadi memang hidayah ini dari Al-Quran. Paling gampang. Karena terbuka untuk semuanya dan Allah beri masing-masing. Tapi harus dipahami juga. Ilmu itu pada hakikatnya dari Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman dia yang mengajarkan Al-Quran. 'Allama dia siapa? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Adam. Kemudian Adam menyampaikan. Nah ini yang harus agak-agak keliru. Manusia tidak mengajar. Manusia itu menyampaikan. Aradhum 'alal malaikah. Yang mengajarkan siapa? Hanya Allah saja. Wa 'allama Adam al-asma'. Manusia hanya saling menyampaikan. Pada hakikatnya yang mengajarkan itu adalah Allah semuanya. Apa yang kita bisa lihat dari ini semuanya adalah mudah-mudahan selesai Ramadan ini keberagamaan kita menjadi meningkat. Tadinya sholatnya hanya dikerjakan saja, tidak dirasakan di dalam hati, hanya dibaca saja. Sekarang artinya sudah tahu, kesimpulannya bisa dirasakan sehingga merubah sisi-sisi kehidupan. Tadinya suka berkata kasar kepada istrinya, tiba-tiba berubah. Itu dapat hidayah ya. Tadinya dia suka main tangan, tiba-tiba tidak main tangan.
Sholat itu mencegah fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang berkata juga gini, itu ada orang sholat tapi masih nggak benar-benar juga. Dia berburu sangka pada Allah. Tidak begitu. Itu orang kalau misalnya perbuatannya buruk, kalau dia sholat, kalau nggak sholat lebih parah lagi kelakuannya. Jadi sholat itu memperbaiki kelakuannya, bukan yang membuat dia buruk perilakunya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah yang banyak di dalam hidup kita, dan mudah-mudahan semuanya anak, istri, cucu-cucu kita juga diberikan tambahan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu.